semua, perkenalkan nama saya Carmenta Telisa Dugomo dari kelas 11 SMK Inteos. Di saat ini saya akan sedikit menceritakan tentang asal-usul dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini adalah kerajaan pertama Islam di Jawa. Pada dahulu kala, di sebuah pulau Jawa, hiduplah seorang pangeran yang bernama Raden Patah. Raden Patah ini adalah seorang anak dari salah satu raja terakhir dari kerajaan Majapahit yang bernama Brawijaya V dan sebenarnya yang bernama Sibanci. Raden Patah ini dia lebih memilih untuk mengikuti ajaran Islam daripada mengikuti agama yang lain, dan akhirnya dia pun mempunyai sebuah guru yang mengajari dia setiap saatnya. Dia adalah salah satu anggota dari Wali Songo yang bernama Sunan Ampel. Suatu hari Sunan Ampel ini pun mendatangi Raden Patah dan dia berkata, "Raden Patah, sudah saatnya kita membangun kerajaan di tempat ini sebagai pusat nilai yang menjunjung tinggi nilai keagamaan Islam." Dan Raden Patah pun merenung tentang perkataan tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Raden Patah ini pun memutuskan untuk membangun kerajaan di Demak. Dia membangun kerajaan dan dia memberi nama Kerajaan Demak. Awalnya kerajaan Demak ini kerajaan yang sangat kecil. Namun berkat dari kepemimpinan Raden Patah, akhirnya kerajaan ini pun memperluas daerah kekuasaannya. Dan pada saat itu juga Raden Patah ini membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Agung Demak. Masjid ini adalah salah satu tempat untuk pengajaran agama Islam atau salah satu pusat untuk ajaran agama Islam. Dan saat itulah sebuah kesempatan muncul bagi para wali songo untuk menyebarkan agama ajaran Islam ke berbagai daerah, bahkan di pelosok. Dan setelah tahun 1518, Raden Patah ini pun wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Pati Unus ini dikenal sebagai Pangeran Sablan Lor. Dia dikenal sebagai seorang yang gagah pemberani dalam berbagai pertempuran. Dan suatu saat Pangeran Unus ini pun dia membentuk suatu organisasi untuk berperan di Malaka untuk mengusir para penjajah yang ada di sana. Dia mencari berbagai orang untuk bisa dapat mengikuti dia dalam pertempuran tersebut. Dan akhirnya pun dia pergi dengan anggotanya untuk berperang di Malaka untuk mengusir para penjajah Portugis di sana. Dan akhirnya pun di pertempuran tersebut pun Pati Unus ini pun gugur dalam pertempuran tersebut. Akhirnya dia wafat dan diteruskan oleh Sultan Trenggana. Dalam kepemimpinan Sultan Trenggana, kerajaan Demak ini pun mencapai masa kejayaan karena dia orangnya yang adil dan peduli terhadap masyarakat yang ada. Dia menyayangi para masyarakat yang ada di sana. Dan di Demak ini juga Sultan Trenggana ini pun membuat berbagai pelabuhan yang didatangi oleh banyak penjuru. Seperti dari luar negeri yang ada, datang pedagang muncul di pelabuhan tersebut. Dan sayang seribu sayang, kerajaan ini pun makin meluas di berbagai daerah. Dan Sultan Trenggana ini pun akhirnya wafat karena sebuah pertempuran yang muncul saat itu. Dan pada akhirnya setelah wafat Sultan Trenggana, muncullah perdebatan antar saudara yang terjadi karena perebutan kekuasaan. Seperti Arya Penangsang dan Sunan Prawoto. Mereka bertengkar karena hanya untuk kekuasaan. Bertengkar tidak ada satupun yang mau mengalah. Dan akhirnya muncullah seorang yang bernama Joko Tingkir. Dan akhirnya dia
menyingkirkan Arya Penangsang dan dialah yang menjadi pemimpin di kerajaan Demak tersebut. Namun Hadiwijaya ini pun dia tidak mau menjadi raja di kerajaan Demak tersebut. Dan akhirnya dia memindahkan kerajaan Demak ini ke Pajang. Begitulah akhir cerita dari kerajaan Demak. Terima kasih.